Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 339.000. Wow, luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. Dan satu hal yang saya pelajarin teman-teman, bahwa dari konten yang saya buat di channel YouTube Triple B, views yang memang biasanya banyak yaitu dari konten tentang Persib Bandung, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, dan juga Manchester United, serta tentunya tim nasional Indonesia. Nah, saya juga beberapa kali membuat konten tentang tim-tim lainnya, tapi saya melihat tidak konsisten viewsnya teman-teman. Namun, saya akan tetap semangat untuk selalu membuat konten dari pertandingan-pertandingan yang saya nonton atau juga dari perkembangan yang memang saya ikuti. Nah, di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan semifinal leg kedua Piala Liga Inggris antara Tottenham Hotspur versus Chelsea, yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 0-1. Dengan demikian Chelsea berhasil lolos ke grand final dari Piala Liga Inggris musim ini. Masih menunggu lawannya tentunya, karena kita juga masih menunggu pertandingan dua leg ya antara Arsenal dan juga Liverpool. Tapi Chelsea sudah berhasil lolos ke grand final setelah menyingkirkan Tottenham Hotspur secara agregat dengan skor 0-3. Dan hebat juga ya teman-teman ya Thomas Tuchel, karena belum juga 1 tahun dia melatih Chelsea, ternyata dia sudah bisa bawa Chelsea lolos ke 3 pertandingan final. Sebelumnya ke final Piala FA, ke final Liga Champions, dan kali ini ke final Piala Liga. Dan yang lebih menakjubkan lagi nih teman-teman, yang saya pelajari track record dari Chelsea, bahwa ternyata dalam 6 musim terakhir berikut musim ini Chelsea selalu bermain di pertandingan final di Wembley. Dan terakhir kali Chelsea bermain di final Piala Liga Inggris itu adalah pada musim 2018-2019 ketika kalah lawan Manchester City melalui adu penalti. Nah, saya juga masih menunggu nih, mudah-mudahan ya lawan dari Chelsea nanti adalah Arsenal. Ya kan seru nanti ada London Derby, meskipun ya Liverpool favoritnya. Kemarin kan saya ada buat tim saya sendiri kan teman-teman di MPL untuk pertandingan ini, dan ada beberapa pemain tuh yang memberikan kontribusi, seperti Kepa yang clean sheet, kemudian Rudiger mencetak gol, Mason Mount yang memberikan assist, Rudiger juga ada memberikan kipas kan itu ke Lukaku yang gagal mencetak gol. Untung saya gak pilih Lukaku tuh, gak bisa cetak gol lagi dia, di first leg juga dia gak cetak gol padahal turun. Kemudian saya pilih juga Højbjerg, ya kan bagus sekali tuh Højbjerg mainnya. Dan juga saya pilih Jorginho yang banyak melakukan tackling dan juga intercept. Saya pilih Harry Kane juga. Harry Kane sudah mencetak gol, tapi ya memang sih sudah offside. Ada juga teman-teman ya pertandingan dini hari nanti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu pertandingan second semifinal antara Liverpool versus Arsenal. Nah, saya sudah buat tim saya sendiri juga teman-teman di MPL untuk pertandingan ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa melihat di layar ya, jika memang kurang jelas teman-teman bisa screenshot dan melihat pemain-pemain yang saya pilih tuh. Ya, mungkin juga akan membantu teman-teman untuk buat tim kalian sendiri. Nah, saya pilih penjaga gawang nih Ramsdale teman-teman. Liverpool kan banyak pemain yang absen, tapi di lini pertahanan saya pilih Trent, kemudian saya pilih Van Dijk, saya pilih Tierney, saya pilih juga Ben White. Di tengah saya pilih Saka sudah pasti, saya pilih Odegaard, dan saya pilih Curtis Jones dan juga Fabinho. Di depan karena Salah dan juga Mane memang tidak bisa bermain, maka saya pilih Lacazette dan juga Jota, dan saya juga telah mengikuti kontes yang tersedia di sana. Yuk ikut main bersama saya, teman-teman bisa download game ini di link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah konten ini. Dan sekarang saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim. Triple B selalu membahas line up, penting kita memahami pelatih pilih pemain yang mana untuk diturunkan dari awal. Oke, so from the lineup my friends, kita lihat dulu lineup dari kedua tim. Dari Tottenham Hotspur juga, kita tahu Tottenham Hotspur banyak pemain yang absen nih teman-teman ya. Di penjaga gawang dipilih adalah Golini, kemudian di pertahanan Emerson Royal. Emerson Royal ini sepertinya mainnya di wingback ya, bersama Matt Doherty. Itu ketika Tottenham Hotspur menyerang, tapi ketika bertahan mereka turun ke posisi fullback. Ada Tanganga, ada Sanchez, ada Ben Davies, kemudian di tengah ada Lo Celso, Harry Winks, ada Højbjerg, dan di depan Moura serta Harry Kane. Dari Chelsea juga ada banyak pemain yang tidak bisa bermain. Ya kan, kita lihat di bangku cadangan juga
ada Kante, kemudian ada juga Hakim Ziyech yang memang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Mereka tidak menjadi starter, Pulisic juga tidak menjadi starter dan juga tidak bermain sama seperti Kai Havertz. Werner dan Lukaku di depan, oke, mulai nyetel ini dua pemain. Ya walaupun mereka tidak mencetak gol, tapi passing di antara kedua pemain ini cukup bagus. Kemudian ada Callum Hudson-Odoi di wingback sebelah kiri, di sebelah kanan ada Mason Mount, kemudian ada di sebelah kanan ada Cesar Azpilicueta ya, kemudian ada Jorginho, ada Kovacic dan juga ada Mason Mount. Jadi ini formasinya 3-4-2-1. Artinya Mason Mount ya dan Werner berada di belakang, Lukaku sebagai single striker, ada Callum Hudson-Odoi di kiri, ada Cesar Azpilicueta di kanan, Kovacic dan Jorginho di tengah, dan di belakang 3 center back, Christensen, Rudiger yang menurut saya man of the match, dan juga Malang Sarr, penjaga gawang Kepa. Dari jalannya pertandingan saya bisa perhatikan bahwa para pemain Chelsea bermain ekstra keras, mereka benar-benar mengandalkan agresivitas untuk mencegah para pemain Tottenham Hotspur build up serangan. Maka itu di 10 menit awal saya melihat bahwa para pemain Chelsea lebih baik dalam urusan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, dan juga Rudiger itu sudah memberikan satu passing yang cukup baik ke Lukaku. Dia sudah cukup baik juga mengontrol bola, sayang dia tidak bisa melakukan penyelesaian akhir yang sempurna. That was the first good chance of Chelsea. Jika saja Chelsea bisa mencetak gol di menit-menit awal, tentu itu akan menyulitkan Tottenham Hotspur lagi untuk berkembang di pertandingan ini, teman-teman. Tottenham Hotspur justru memanfaatkan pergerakan cepat antara Lucas Moura dan juga Lo Celso untuk bisa memberikan bola kepada Harry Kane atau pemain lainnya yang maju, tapi ternyata Harry Kane tidak begitu efektif ya ketika dia menunggu bola di depan, sehingga dia lebih sering turun ke belakang dan juga membantu serangan dari lini tengah untuk membagi bola ke pemain-pemain lain yang mencari ruang terbuka di pertahanan Chelsea. But then Chelsea can score the first goal from Antonio Rudiger. Cukup baik Rudiger melompat, terlihat Golini coba untuk meninju bola, tetapi ternyata lepas, tidak berhasil meninju bola karena umpan dari Mason Mount itu cukup kencang, dan Rudiger bisa mencetak gol pertama di game ini. Dan kita tahu Rudiger ya pemain yang agresif ya, dia sering naik membantu serangan, dan itu yang membuat juga pertahanan dari Chelsea ini beberapa kali terbuka ya teman-teman, karena terlihat bahwa Rudiger itu sering out of position. Sama juga seperti Malang Sarr, maju terus ke depan mereka sesekali untuk membantu serangan. Sama juga seperti Christensen. Jadi cukup riskan juga, kecuali Kovacic bisa covering. Dan ternyata kita lihat tuh Emerson Royal kan hampir mencetak gol dari proses serangan balik dari Hotspur yang bisa di-save oleh Kepa. Kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiger kepada Højbjerg. Saya bingung juga wasit memberikan keputusan penalti, padahal secara kasat mata, secara open play artinya bukan dari replay, saya bisa melihat bahwa sebetulnya pelanggaran itu terjadi di luar kotak penalti. Memang Højbjerg jatuhnya di dalam kotak penalti. Dan disinilah kita melihat manfaatnya dari VAR. VAR mengambil keputusan yang tepat. Jelas itu bukan penalti. Memasuki babak kedua, terlihat bahwa Chelsea ini lebih fokus dalam bertahan. Karena saya melihat di babak pertama nih lebih banyak peluang dari Chelsea. Ya kan, selain golnya dari Rudiger juga ada peluang itu dari Lukaku dan juga dari Callum Hudson-Odoi. Di babak kedua benar-benar Chelsea bermain bertahan. Ya karena yang penting bagi Chelsea tidak kalah dengan 2-0 atau 3-0 di pertandingan ini kan. Karena mereka kan di first leg sudah unggul 2-0, apalagi sekarang sudah unggul 1-0. Ya wajar mereka lebih bertahan. Sehingga Tottenham Hotspur terlihat cukup dominan. Mereka juga menciptakan beberapa peluang di babak kedua ini ya, yang memang tidak banyak sih yang on target, tapi ada beberapa save yang dilakukan oleh Kepa yang cukup krusial. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa ada pelanggaran, sepertinya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepa, tapi ternyata setelah VAR check and review, bola itu terkena kaki Kepa dulu, baru kaki Kepa terkena Lucas Moura. Jadi jelas itu bukan pelanggaran. Cukup baik umpan yang diberikan oleh Harry Kane. Harry Kane ini juga yang memberikan umpan kepada Højbjerg yang dia dilanggar di luar kotak penalti oleh Rudiger. Dan kemudian Harry Kane yang sudah mencetak gol tapi ternyata dianulir karena offside, ya itu jelas ya, karena sekarang kita tahu aturannya jika hanya ada satu pemain di last line of defense maka, dan kiper sudah maju ya, maka itu dianggap offside, sama seperti Saka yang sudah mencetak gol dianulir pada saat Arsenal lawan Watford. Dan kita tahu kan hanya satu pemain tuh di belakang, jika ada dua pemain mungkin beda ya, tapi karena ada satu pemain yaitu Rudiger, maka jelas Harry Kane itu berada dalam posisi offside. Jadi saya pikir tidak ada keputusan yang kontroversial dari wasit. Seandainya tidak ada VAR check dan review,
nah tentu Chelsea akan dirugikan. And kemudian ada Sessegnon yang dimainkan, ya Sessegnon untuk menambah daya dobrak dari Tottenham Hotspur, dan Sessegnon mendapatkan peluang sebelum game ini selesai, tapi bisa di save oleh Kepa, dan juga sebelumnya Kepa save dari Emerson Royal. Nah di sini terlihat bahwa para pemain depan dari Tottenham Hotspur ini tidak bermain efektif dan juga efisien, karena memang para pemain Chelsea bermain ekstra agresif di pertandingan ini. Mereka tidak ingin kalah dengan permainan pressing yang dilakukan oleh para pemain Tottenham Hotspur. Maka itu saya melihat bahwa cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Chelsea di pertandingan ini, dan terlihat bagaimana peran dari Kepa juga cukup signifikan ya teman-teman ya. Dia kita tahu menggantikan Mendy yang akan membela tim nasionalnya di Piala Afrika, tapi juga dia blunder juga tuh ketika ada peluang dari Harry Kane yang dianulir, akhirnya offside ketika dia salah memberikan passing sepertinya ke Christensen. Jadi dia juga perlu berhati-hati di next match. Dan juga kita melihat bagaimana para pemain Tottenham Hotspur sepertinya juga belum bisa memahami konsep permainan yang ingin diterapkan oleh Antonio Conte ya. Antonio Conte itu kan menginginkan bahwa timnya itu bermain dengan energi luar biasa tapi juga kreatif, dan tampaknya Conte tidak punya dua wingback yang dia inginkan di Tottenham Hotspur, karena terlihat dua wingback yang dipasang ini yang sebelumnya adalah Doherty dan juga Emerson Royal, kemudian ada juga Sessegnon, belum bisa konsisten untuk maju dan kemudian turun untuk bertahan. Beda ketika Conte itu pernah melatih Chelsea, ada Alonso dan juga ada Victor Moses. Kemudian pada saat dia melatih Inter, ada Ashley Young dan juga ada Hakimi. Jadi saya pikir bahwa masalah bagi Conte adalah materi pemain dari Tottenham Hotspur yang tidak sesuai dengan konsep permainan yang ingin dia terapkan. So this was a very good win for Chelsea. Memang di babak kedua Chelsea relatif bertahan, tapi itu adalah bagian dari game plan Thomas Tuchel, dan Tuchel kembali membuktikan bahwa konsepnya berjalan dengan baik ketika banyak pemain-pemain intinya bisa bermain. Memang dia ada melakukan beberapa rotasi juga, tapi kita lihat juga bagaimana Chelsea bisa kembali lolos ke final adalah suatu achievement ya, atau pencapaian yang luar biasa oleh Thomas Tuchel, karena less than a year ya kan, dalam 350 hari loh Tuchel sudah bisa membawa Chelsea ke 3 kali pertandingan final ya. Memang sebelumnya 1 kali gagal tuh di Piala FA kan lawan Leicester, tapi saya pikir peluangnya kali ini besar di final Piala Liga Inggris, dan Chelsea masih ada di Liga Champions, masih juga mereka di Piala FA. Jadi bukan tidak mungkin jika Chelsea nantinya akan juga lolos ke final Piala FA atau juga ke final Liga Champions. Bagi teman-teman yang punya analisa tersendiri, bisa memberikan analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Thanks for all your support. No hate, only football. Salam sepak bola.